safe inside, stay safe inside. All your time, all of your time, I know you can safely hide. When you're living undercover, it's hard for you to see, hard for you to see. Though the worst may not be over, you can count on me, you can count on me. All it could take is a move my way. Darling, can't you see I will be the last to leave? All it could take is a look my way. Honey, can't you see there's no more need for hide and seek? No more need for hide and seek. No, no, no. Acara yang sangat spesial bagi kita semua. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita juga mendoakan yang terbaik untuk kedua pasangan baru kita. Inilah dia, Ferry dan Wina. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful
a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter.
Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be His bersama pasukanku panjang hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Cuma Tuhan saja katakan kasih dari surga. Amin. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi.
hari ini berpakaian tidak biasanya. Tentu kita juga sebagai orang yang mengenal mereka, keluarga, jemaat, teman, menghormati mereka berpakaian indah, kita pun ikut-ikutan pakaian bagus supaya seimbang, kan begitu kan? Jadi semua kami di sini karena kalian dua. Kalau tiba-tiba kalian balik kanan pulang, kami pulang. Tapi selama kalian di sini, kami pun di sini. Ya puji Tuhan, pernikahan dinanti-nanti oleh banyak orang. Setelah pada masanya memang orang katakan ada 3 hal yang jadi misteri dalam hidup. Yang pertama kelahiran, yang kedua pernikahan, yang ketiga kematian. Ya, dan hari ini misteri kedua kalian sedang menjalani pernikahan. Sering dalam sebuah upacara pernikahan, bunga-bunga, ucapan-ucapan selalu katakan selamat bahagia ya, selamat bahagia ya, selamat bahagia. Tetapi saudara, kadang-kadang kita lupa sebenarnya kebahagiaan pernikahan itu bukanlah saat pesta. Tetapi sebenarnya ucapan yang kita katakan selamat berbahagia dan selamat memasuki rumah tangga bahagia, betul enggak? Artinya apa? Kita meyakini bersama-sama ketika pria dan wanita dijadikan satu, mereka sudah punya modal, sudah punya harapan, dan kita semua punya harapan mereka bisa bahagia. Karena sudah ada sepasang yang saling menolong, saling memperhatikan. Berry dan Wina, ucapan selamat bahagia itu ini awal, bukan akhir, tapi awal. Artinya kebahagiaan kalian dimulai dari rumah Tuhan. Hari ini kalian ada di rumah Tuhan, memulai kebahagiaan dari dalam rumah Tuhan. Saya ingin mengajak kita belajar Alkitab tentang hidup berbahagia dari Mazmur pasal pertama. Ayat ini sebenarnya ayat yang cukup bagus untuk menjadi perenungan kita siang dan malam. Ayat ini bagus sekali kita jadikan sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan sebuah keputusan dari kita, bukan keputusan orang lain. Kita yang harus memutuskan kita mau bahagia atau tidak, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak mengatur hidup kita. Apapun kata orang tentang kita, kalau kita tidak setuju, tetap juga tidak terjadi. Misalnya orang katakan jelek kali kau, paling kita kan itu kan menurutmu enggak, selesai. Mari kita belajar Alkitab dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan di sana, saya coba tulis di sini dalam kalimat yang lebih mudah dimengerti. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini yang pertama. Jadi orang yang bahagia adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa Alkitab banyak sekali menggunakan kata orang fasik sebagai lawan dari kata orang benar? Orang fasik itu berbanding terbalik dengan orang benar. Kalau saudara baca ayat Alkitab, setidaknya ada 2 ciri utama orang fasik. Yang pertama, dia tidak takut sama Tuhan. Jadi dia buat apapun seolah-olah Tuhan itu tidak akan buat apa-apa untuk dia. Berlaku kasar, seolah-olah gak ada masalah bagi dia. Dia hanya ingin memuaskan hasratnya, dia ingin memuaskan keinginannya, perasaannya, pikirannya. Mau orang terganggu, mau orang tersinggung, itu gak masalah bagi dia. Yang penting dia sampaikan apa yang udah sampaikan, karena dia gak takut sama Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan orang fasik ini di pikiran dia cuma satu, membuat orang susah. Itu orang fasik. Makanya dikatakan dalam Alkitab ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau ada orang gak takut sama Tuhan, selalu ingin buat orang susah,
jangan ikuti nasihatnya supaya kita bahagia. Amin, Beri Wina. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu, mungkin kalian katakan, nggak apa-apalah kita dengar, namanya dia orang tua, dengar, tapi jangan ikuti. Jangan turuti nasihatnya. Kalau mau bahagia. Jadi yang pertama, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, di tempat orang berdosa. Kita nggak ikut-ikutan di sana. Orang katakan orang berdosa itu bahagia. Saya tanya, siapa bilang? Siapa bilang orang berdosa bahagia? Karena nggak bahagia dia maka melakukan dosa. Alkitab berbagailah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, ada hal yang sebenarnya kalau kita berpikir secara logika aja, untuk melakukan dosa itu kan bayar, pakai biaya, betul nggak? Untuk mabuk kan pakai biaya. Mabuk berdosa nggak ya? Kan nggak mungkin orang mabuk nggak pakai minuman keras kan? Minuman kan pakai dibayar, betul nggak? Main narkoba misalnya, masa nggak bayar sih? Pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, masa nggak bayar sih? Bayar. Tapi itu bahagia. Tapi pertanyaan, apakah benar orang bahagia di situ? Sementara Yesus katakan apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku berikan sejahtera, ketenangan kepadamu. Pakai bayar nggak datang pada Yesus? Nggak bayar. Ke gereja nggak pakai bayar. Jangan tahu, oh ke gereja bayar, mungkin ada persembahan. Nggak usah kasih persembahan, biar nggak bayar kau. Kalau saudara merasa itu bayar persembahan itu, nggak bayar. Tapi berapa banyak orang kalau lagi letih lesu benar-benar datang kepada Tuhan, kok malah pergi ke tempat yang bayar? Yang dia happy. Karena nggak happy lah dia, maka ke situ perginya. Kalau dia happy di rumah dia. Betul nggak ibu-ibu? Kalau bapak-bapak lagi nggak happy kan pergi dia kan? Begitu ibu-ibu. Atau kita balik, bapak-bapak kalau ibu happy, nggak happy kan pergi dia. Kemarin pergi ke mall ya. Ya. Mungkin kalian pernah dengar cerita ya di YouTube banyak itu. Satu ketika istrinya bilang sama suaminya, "Pak, semalam aku ke dokter karena dokter stres aku karena kurang jalan-jalan, kurang liburan kita. Jadi dokter bilang obatku adalah harus liburan kita, Pak." Datang suaminya, "Ayo cari dokter lain yuk." Bukan gitu maksud, tapi cari dokter lain kita yuk. Saudara-saudara, seringkali kita pikir, oh kurang liburan, makanya nggak happy. Kalau uangnya, kemampuan nggak ada, datang ke rumah dia bakar-bakar, bakar sampah, bakar ikan. Yang penting liburan kita ini anakku, ini gaya baru liburan kita, gaya baru, karena uangnya nggak ada. Saudara-saudara, orang ini liburan supaya bahagia. Tapi faktanya banyak orang punya liburan bertengkar. Itu orang benar. Inilah bahagianya orang benar. Gimana nggak bahagia? Buat apa aja berhasil. Buat apa aja berhasil. Tapi sebaliknya orang fasik, lihat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu sekam itu abu pembakarannya padi. Begitu angin bertiup, sekam itu langsung ikut terbang. Artinya apa? Kelihatannya dia happy, tapi tiba-tiba hilang. Kelihatannya dia berduit, tiba-tiba habis. Gak ada yang abadi, saudara. Kadang-kadang dengar, wah hebat si Anu yang hebat, waduh masih bahan cerita kita. Tahu-tahu berapa waktu kemudian, loh kok jadi begitu dia ya? Iya ya, orang fasik.
Tapi kalau orang benar, dijaga Tuhan dia, dilindungi Tuhan dia. Kelihatannya, wow, dia biasa-biasa, tapi paling tidak saudara, hidupnya tenang, hidupnya damai. Jangan mengukur kedamaian dengan banyaknya uang, saudara. Ada orang uangnya banyak, tapi habisnya juga banyak. Tapi ada orang uangnya sedikit, tapi bisa nabung. Karena pengeluarnya nggak banyak. Kayak tadi itu, uangnya banyak, tapi bayar dosa-dosa tadi mahal, banyak keluarnya. Tapi kalau orang benar, nggak banyak uangnya, tapi happy dia. Akhirnya dikatakan di ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Biarlah ini menjadi pegangan kalian berdua. Katakan, buat komitmen kita hidup jadi orang benar aja lah. Tuhan akan kenal jalan kita, tapi orang fasik Tuhan akan biarkan mereka menuju kebinasaan. Kita ingin dengar berita kalian, bukan saja hari ini bahagia, tapi 5 tahun lagi semua keluarga jemaat yang hari-hari ini mendengar kabar kalian, puji Tuhan lah, Beri sama Bunda diberkati Tuhan. Apalagi 10 tahun lagi, iya enggak? Pas mama sama bapak nanti udah mulai batuk-batuk 10 tahun lagi kan umur 70. Ya kan begitu kan? Ya kan? Udah umur 70 orang tua. Karena akhirnya mereka katakan, ayo ke Jakarta kita, ke rumah anak kita. Kan begitu ya? Itu orang fasik. Kalau orang gak betah di rumah klien, berarti rumah orang fasik. Tapi kalau orang betah rumah klien, bahkan gak mau pulang-pulang, gak usah usir dia. Ke rumah klien orang benar. Amin. Kita berdoa bersama-sama siang hari ini semua keluarga dan jemaat, biar mereka benar-benar hidup bahagia. Sebagaimana masih atur hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah engkau yakin tanpa ragu bahwa Wina, Rebeka, Astria, Susan, Keting, Bangun adalah pemberian Tuhan bagimu untuk menjadi istrimu satu-satunya, dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan kamu berdua? Kalau engkau yakin, katakan iya, saya yakin. Ya, saya yakin. Apakah engkau berjanji mendampinginya dengan setia di waktu senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahkan dalam kondisi apapun? Kalau engkau mau berjanji, katakan iya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Apakah engkau bersedia menerima orang tuanya dan keluarganya sebagai orang tuamu dan keluargamu juga? Kalau engkau bersedia, katakan iya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Mina, kau sudah dengar janji Mary untukmu? Tentu Mary juga ingin dengar janjimu. Pertanyaannya sama, ya. Saya bertanya kepada Wina, Rebeka, Astria, Susan, Keting, Bangun, apakah kau yakin tanpa ragu bahwa Beri, Ananta, Sembiring, Colia adalah pemberian Tuhan bagimu untuk menjadi suamimu satu-satunya, dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan kamu berdua? Kalau engkau yakin, katakan iya, saya yakin. Ya, saya yakin. Apakah engkau berjanji mendampinginya dengan setia, baik di waktu senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan dalam keadaan apapun? Kalau engkau mau berjanji, katakan iya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Apakah
bersedia menerima orang tuanya dan keluarganya sebagai orang tuamu dan keluargamu juga? Kalau kau bersedia, katakan, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Saksikan para baca dan jemaatnya. Saya bersyukur segala karunia pada Allah Tuhan karena pemberiannya pada saya bina lebih setia sesuai kamu untuk menjadi istri saya berikan akan setia kepadanya sebagai istri saya salah satunya. Dalam keadaan susah ataupun senang, sehat ataupun sehat, sehat ataupun kaya, berbahagialah dan mendapat kebijakan kita berdua. Hadapan alat ibadah, saksikan para hambanya dan jemaatnya. Saya bersyukur dalam segala kepada Allah, Tribunal karena pemberiannya kepada saya, dari anak tas menjadi keluarga, menjadi suami saya. Saya berikan akan setia kepadanya sebagai suami saya satu-satunya dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan kita berdua. Puji Tuhan, kita akan mengucapkan Katakan cinta kepadaku, menyelamatkan cinta di jari manismu sebagai cinta ini terbuat dari roh mulia. Percayalah cinta kepadamu suci dan mulia. Sebagai tanda kasihku padamu, aku menyembahkan cincin di jari manismu, sebagaimana cincin ini terbuat dari logam mulia. Demikianlah cintaku padamu, suci dan mulia. Demikianlah istri tunduk pada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus dengan jemaatnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal.
Engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati pernikahanmu dengan damai sejahtera dan kelimpahan anugerah Allah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya sebagai hamba Allah meneguhkan engkau menjadi suami istri dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Oh, istrimu ketemu orang tuamu. Kalau selama ini tentu mungkin kau bawa ketemu orang tua hanya sebagai teman, sebagai pacar. Tapi hari ini untuk pertama kali bawa bertemu dengan orang tuamu. Ayo, silakan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada sesuatu, maaf. Aku udah tahu, Mak. Kasih Mina ke Mama sebagai istriku, Mak. Terima dia, Mak. Pak. Diri ini bicara sedikit, bertindaknya banyak. Jadi saya tahu persis siapa Diri. Bisa lah. Iya. Sekarang Wina bawa. Tapi kan dalam pacaran kita. Tapi sekarang Kiri bukan lagi pacar Wina, tapi suami Wina. Terima Kiri sebagaimana Mama menyayangi Wina juga. Maafin sudah salah. Maafin ini kalau kadang marah. Ya, kembali ke tempat duduk. Bertukar duduknya sekarang ya. Allah pada kita, ini berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta
dan meninggikan kita. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Dan berdoa menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ucapkan selamat berbahagia bagi Berry dan Bu Bangun. Ya, pada abang juga supaya tetap sehat, supaya melihat cucu nanti dari Berry. Ya, jadi kami pun ini pun ada nanti sedikit lukisan seperti biasa dari diakonia kita. Jadi pas nanti waktunya akan kami serahkan. Jadi mungkin kata ini ada yang menambahkan. Saya serahkan kepada sesuatu. Selamat buat anak kami Berry dan sekarang sudah menjadi istri Berry. Selamat menempuh hidup baru anakku. Hiduplah kalian berbahagia. Ya, selalu sehati, sepikir, satu tujuan untuk mencapai kebahagiaan itu. Tapi jangan lupa, buatlah Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kalian, agar kalian tetap hidup berbahagia. Ya, selamat lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Bram dan Mama Bram dan keluarga mamanya Luna. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati. Ya, setelah ini kami mintakan kepada bidang pelayanan youth pemuda yang menjadi temannya Berry untuk mempersembahkan lagu. Kami persilakan.
Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Buat saudara-saudara kami, ada orang kami, terima kasih ulang hadir. Ada 3, ada Makua, ada juga Maya. Semua saudara-saudara kami, begitu juga teman-teman sahabat kami yang satu ibadah. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf mungkin tidak layak kami atau bagaimana kami cara menyambutnya. Jadi kami mohon maaf. Jadi sekali lagi belum pulang nanti kita makan bersama hal kadarnya. Mohon artinya apa adanya disyukuri. Terima kasih. Karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita dapat bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya di tempat ini. Kami dari pihak mempelai wanita mengucapkan selamat datang buat keluarga semuanya yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kita dan memberkati kita semuanya.
dan terkhusus buat hamba Tuhan yang sudah memberkati anak kami, anak kita. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak di tempat ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang ada di sini, bahkan semua jemaat yang ada di sini. Tuhan memberikan sukacita terus bagi kita. Dan terima khusus juga buat kedua pengantin, baik pengantin laki-laki dan perempuan. Tetaplah semangat, sukacita terus seperti yang dibilang hamba Tuhan. Tetaplah berbahagia dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian. Jadi itulah yang bisa kami ucapkan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sebentar ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini momen yang sangat spesial ya. Hari pertama dalam keluarga langsung dirayakan ulang tahunnya bersama keluarga besar dan gereja. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tiup lilinnya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang. Dipotong kuenya dibagi-bagi ya di rumah yang baru. Baik, silakan Pak. Turunlah karunia berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini besok sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking